Untuk pertemuan kali ini, aku mohon maaf kalau misalnya cam karena sinyalku lagi gangguan. Untuk materi kali ini kita belajar tentang gametogenesis kedua atau tentang perkembangan sel betina. Yang kemarin pertama kan jantan, sekarang betina atau folikulogenesis. Sebentar aku share screen. Ini sudah masuk. Sudah, Pak. Aku mulai aja langsung. Nah, di materi kali ini kita belajar tentang di organoovarium. Ada dua bagian. Yang pertama itu korteks, terus sama medula. Nah, tempat perkembangan sel telurnya nanti itu berada di korteks yang ini, atau oogenesis. Nah, terus untuk nanti bagian medulanya itu cuma ada pembuluh darah sama kelenjar limfe. Nah, yang di tengah ini, yang lebih pucat ini warnanya. Terus mesovarium ini penggantungnya, penggantung ovariumnya. Terus kalau yang merah-merah ini itu pembuluh darah. Merah-merahnya karena ada darahnya. Nah, untuk gambaran skematisnya kayak gini. Jadi mesovarium itu mengantungnya, terus nanti di pinggirnya itu ada lapisan namanya germinal epithelium, terus folikelnya ini ada primordial follicle, terus ini ada follicle de Graaff, lobus luteum, follicle primer, ini ada oosit, terus nanti selanjutnya kira-kira gambaran skematisnya kayak gini nanti yang kita pelajari. Nah, terus untuk fungsi ovarium itu sebagai kelenjar, yang pertama ada dua, sebagai eksokrin dan endokrin. Yang eksokrin itu dia menghasilkan ovum atau sel telur itu. Terus ada yang endokrin, dia menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari itu lapisannya, terus ada folikel-folikel, ada bentukan, ada sel, dan isinya juga. Nah, untuk lapisannya itu ada germinal epithelium, zona pellucida, membrana granulosa, TK interna, dan TK eksterna. Nah, TK interna nanti bentuknya dia itu vertikal, sedangkan yang eksterna nanti di horizontal. Kemudian untuk bentukannya itu ada corpus luteum, corpus albicans, corpus rubrum, pal exterbadis, antrum folliculi, corona radiata, cumulus ovorus, dan sisa zona pellucida. Nah, terus untuk oositnya itu ada primer, sekunder, dan tanpa oosit. Terus untuk folikelnya ada folikel primordial, folikel primer, sekunder, dan tersier. Nah, keempat ini dia oositnya masih oosit primer. Sedangkan folikel de Graaff dia oositnya sudah sekunder atau folikel matang. Terus ada lagi folikel atretik atau mati. Jadi dia tidak punya oosit. Nah, yang pertama ini folikel primer. Ciri-cirinya itu oositnya primer. Terus sel epitel selapis kubis sampai silindris. Terus belum ada zona pellucida. Nah, folikel primer itu yang ini. Ya tadi selnya gimana? Epitelnya selapis kubis atau silindris. Nah, sel epitel selapis kubis atau silindris itu yang ini. Selnya masih selapis kubis silindris. Ini juga folikel primer.
Terus tadi oositnya gimana? Primer atau sekunder? Oositnya masih primer. Nah, terus ini juga ada folikel primordial. Bedanya primordial sama folikel primer. Kalau primordial itu dia itu yang sudah ada sebelum kita dilahirkan. Jadi masih dalam kandungan sudah ada. Nah, ini ciri-cirinya itu oositnya primer. Terus dia epitelnya itu masih selapis pipih. Epitel selapis pipih. Nah, kayak ini epitelnya masih tidur gini. Ini juga primordial. Jadi dia cenderung kayak bulat aja, terus kayak ada benjolan kecil dikit-dikit gitu. Kalau yang folikel primer, dia sudah ada kayak benteng-bentengnya atau sel epitel selapis, pubis atau silindris. Nah, di kedua folikel ini masih belum ada zona pellucida. Sampai sini paham untuk membedakannya? Paham nggak? Nah, selanjutnya ada folikel sekunder. Folikel sekunder ini sel epitelnya berlapis, jadi sudah bukan selapis lagi. Nah, itu berlapisnya itu kubis atau silindris. Terus untuk oositnya primer dan sudah terbentuk membrana granulosa dan ada zona pellucidanya. Nah, ini folikel sekunder. Zona pellucida itu yang ini. Yang hitam ini. Itu zona pellucidanya. Mungkin kalau di gambar kurang jelas nanti kalian bisa cari di internet. Dia kayak ada batas kayak ada kayak sungai gitu. Di Google ada yang lebih jelas. Dia di sininya, di luar di dekat oasit ini. Nah, terus ini untuk sel folikelnya. Folikelnya tadi kan sel epites berlapis, pubis atau silindris. Jadi dia sudah bukan satu lapis. Sudah dua atau lebih, sudah dua lapis atau lebih. Nah, membrana granulosanya itu yang ini. Nama lainnya membrana granulosa. Terus selanjutnya ada folikel tersier. Nah, folikel tersier ini sama seperti folikel sekunder, cuman bedanya dia sudah ada sekedar badis. Nah, kalau sekedar badis itu isinya liquor folliculi. Terus untuk oositnya masih primer, terus ada zona pellucidanya, ada membrana granulosanya, masih sama kayak tadi. Nah, kalau extra badis yang ini, yang kayak ada lubang dua ini, kalau extra badis. Zona pellucidanya kayak ini. Ini kurang jelas tapi gambarnya. Yang ini tadi namanya apa? Mem? Membrana granulosa. Terus oositnya, tersier oositnya masih apa? Primer atau sekunder? Primer. Primer. Nah, ini folikel de Graaf atau folikel yang sudah matang. Nah, untuk oositnya sudah sekunder, terus ada zona pellucidanya, terus ada membrana granulosa. Terus ada tambahan lagi, ada corona radiata, cumulus oporus. Nah, terus nanti kalau exner badis tadi, dia nanti bergabung jadi satu, nanti namanya antrum folliculi, isinya liquor folliculi. Terus untuk selnya, sel yang di luar nanti ada, yang paling luar nanti ada sel TK. TK ini ada dua, TK interna sama eksterna. Kalau yang interna ini vertikal, kalau eksterna ini horizontal. Nah, folikel de Graaf yang ini. Jadi dia itu bentuknya kayak bulat, terus nanti kayak ada danaunya.
Nah, zona polusidanya itu yang ini loh, yang pink-pink ini. Jadi kelihatan sebenarnya. Nah, terus untuk corona radiata itu yang ini, yang mengelilingi oositnya ini. Jadi zona polusida yang ini corona radiatanya, yang salah satunya corona radiata bentukannya. Terus untuk cumulus ooporus itu yang di bukitnya ini. Oh, sampai sini paham beda kan? Kalau cumulus ooporus itu ada yang kayak bukit ini, dengan corona radiata dia yang mengelilingi ini. Nah, terus ini ada antrum folliculi, isinya liquor folliculi. Terus oositnya sekunder. Nah, untuk yang laksana luar itu ada sel taka eksterna sama interna. Kalau taka interna dia itu bentuknya vertikal. Nah ini. Jadi kita ini nanti bilang vertikal horizontalnya tuh kayak gini nanti. Nah, garisnya itu dengan vertikal ke sini kalau yang TK internal. Jadi dia vertikal terhadap lingkaran ini. Terus kalau yang eksterna dia tiduran gini. Sampai sini paham? Atau ada yang kurang paham? Dari yang tadi aku jelasin? Untuk terlalu cepat? Mohon maaf Kak, terlalu cepat kalau menurut saya. Oh ya. Tapi tadi ada yang kurang paham? Atau ada yang perlu diulang? Saya tidak paham sama sekali Kak. Dari awal? Enggak, yang ini aja. Yang ini aja. Yang lain? Kalau terlalu cepat langsung bilang aja nggak apa-apa. Dari awal, ya. Dari awal. Maksudnya yang dari apa yang tadi doang? Oh, tapi yang ini paham. Bedakan yang ini. Awal itu awal yang mana? Follicle graph tadi, ta? Iya, iya, iya. Oh, yang ini aja. Iya, iya. Nah, follicle ini suaraku jelas ya, Nabi? Soalnya nggak. Jelas, Pak. Oh iya. Soalnya di Zoom-ku nggak keluar hijau-hijaunya mic-nya. Nah, follicle the graph itu yang ini. Dia bentukannya besar. Tetap sama kayak bulat tapi besar ya bentukannya. Nah, jadi follicle-follicle ini itu nggak cuma ada satu, ada banyak. Ini juga follicle. Ini kelihatannya follicle apa ini tadi? Primer atau sekunder kalau kalian lihat. Ada yang tahu? Follicle apa? Primer. Yakin primer. Yang lain? Sekunder. Nah, ini sekunder. Ini karena sudah ada 2 lapis. Walaupun masih jarang-jarang, ini sudah masuk sekunder. Ini ada 2 lapis. Jadi harus teliti. Kalau yang ini agak susah emang. Ya, kalau yang ini apa yang ini? Follicle ini. Ya, epitelnya masih tiduran atau selapis pipih. Primer. Primor. Primordial. Primordial ini yang paling awal. Nah, tak ulangin lagi, follicle the graph yang ini. Yang besar ini. Nah, terus di follicle the graph itu dia itu ada danaunya. Yaitu apa tadi namanya? Ya masih ingat?
Antrum foliculi. Yang antrum foliculi itu yang ini. Yang kayak kosong ini. Nah, dia ini berisi cairan. Cairannya itu namanya liquor foliculi. Terus untuk oosit, oositnya itu yang ini. Ini oositnya sudah sekunder. Terus zona pelusidanya itu yang pink ini, yang lebih pink. Terus yang di sini yang melilingi sel-sel melilingi ini namanya corona radiata. Atau ya dia yang lebih dekat ke antrum foliculi itu corona radiata. Terus di sini nanti itu modelnya kan gini, nanti dia kan modelnya itu kan kayak gini. Gini terus nanti akan ada bukitnya kan gini modelnya. Nah, di sini nanti kan harusnya kan bulat gini. Nah, bukitnya ini yang di sini nih itu namanya Humulus ooporus. Sedangkan yang di sini nih membrana granulosanya. Terus untuk sel TK dia itu yang berada di lapisan paling luar. Nah, TK eksternal itu dia itu tiduran. Atau eksternal kan berarti yang paling luar. Nah, kalau yang internal dia itu berdiri. Jadi pusatnya itu kita lihatnya dari oositnya ini. Kalau yang TK eksternal dia tiduran atau horizontal. Kalau yang internal dia vertikal. Sampai sini paham atau ada yang kurang jelas? Untuk nama selnya terus bentukannya ada yang kurang jelas? Bisa up cam dulu jangan putus-putus suaranya. Ini sudah jelas semua, bisa aku lanjut? Bisa, Pak. Nah, terus di sini ada follicle atretik. Jadi konsepnya kalau di ovarium ini gini. Jadi itu kalau nanti sudah ada sel telur yang keluar atau ovulasi. Jadi nanti sel-sel folikel yang lain itu nanti dia bakal mati atau degenerasi. Jadi cuma ada satu sel telur aja. Jadi kalau udah keluar satu nanti yang lainnya kayak bunuh diri gitu. Terus ada folikel atretik. Folikel atretik atau folikel yang mati. Nah, folikel ini berasal dari folikel primer, growing follicle, atau folikel degraft yang masih dini atau yang masih awal. Jadi dia ukurannya masih belum sebesar yang ditunjukkan tadi. Nah, folikel mati ini sudah nggak berkembang, terus sudah nggak punya oosit. Nah, nanti ada bentukan juga kayak cacing, itu sisa zona pelusidanya. Atau zona pelusida yang rusak. Jadi bentuknya kayak cacing. Nanti kalau ditanya ini apa, jawabannya sisa zona pelusida. Yang ini juga. Jadi nggak cacing ini bisa zona pelusida. Kalau sampai sini paham. Terus dia juga sudah nggak punya oosit. Jadi dia sudah nggak punya bola di tengahnya.
Sampai sini paham? Paham, Mbak. Nah, habis itu nanti ada korpus. Korpus ini ada 3, korpus rubrum, luteum, sama albikan. Nah, kalau korpus rubrum, ini tuh terjadi setelah ovulasi. Terus ada bekuan darah dan tampak merah. Hasilnya itu dari sisa dinding antrium. Korpus rubrum yang ini, yang kelihatan merah ini korpus rubrum. Atau bisa juga namanya korpus hemoragicum. Ini terdiri dari bekuan-bekuan darah. Terus ada lagi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini ada 3. Korpus spurium atau tidak bunting, korpus luteum gravitatum. Itu untuk hewan ada saat hewan bunting. Terus ada korpus luteum persisten atau tidak bisa rusak. Nah, ini biasanya ada pada di kelainan endometrium atau endometritis biasanya. Nah, korpus luteum tadi itu punya sel namanya sel lutein, ada 2, granulosa lutein cell. Dia itu asalnya dari membrana granulosa, terus letaknya di tengah, selnya, terus dia bertuju membentuk hormon progesteron, sedangkan TK lutein cell berasal dari sel TK interna. Dia letaknya di tepi, terus selnya kecil dan gelap. Biasanya perbandingannya itu 80% granulosa lutein cell, terus 20%-nya itu TK lutein cell. Nah, granulosa lutein cell yang ini, yang tadi dia menghasilkan apa? Kalau dia masih ingat tadi, hormon Progesteron. progesteron. Terus kalau yang kecil-kecil ini, TK lutein cell asalnya dari sel apa? Tadi ada namanya TK, berarti asal dari sel TK internal. sel TK internal. Terus yang granulosa berarti dari Membrana granulosa. membrana granulosa. Kalian bisa bedakan kan ini yang ukuran selnya besar kecilnya. Oke, sampai sini sudah paham? Atau ada yang kurang jelas dari yang sebelumnya tadi? Kalau kita cakap gitu. Nah, terus yang terakhir ada korpus albikan. Nah, dia ini merupakan jaringan parut. Terus dia ini terbentuk menjelang menstruasi, di mana sel-sel dalam korpus luteum berubah menjadi jaringan parut. Terus tampak sebagai bentukan pucat homogen dan tidak mengandung sel lagi. Nah, korpus albikan yang ini. Dia warnanya pucat, dia nggak ada sel-selnya. Oh, udah selesai. Ada yang kurang jelas dari tadi yang mau jelasin? Izin bertanya, Kak. Ya. Ini kan dari tadi kita melihat bentukannya itu sudah langsung ke intinya. Nah, bagaimana ketika mereka semua itu digabungkan? Takutnya begitu, takutnya kita bingungnya di situ. Ketika mereka semua digabungkan, gimana jadinya seperti itu? Yang saya takutkan untuk bingung. Digabungkan itu nanti jadi satu gitu, dah.
Iya, maksud saya kayak gitu. Oh, sebentar, aku cari di Google dulu. Oh, kalau digabung itu nanti ya hampir sama kayak ini. Jadi dia campur aduk gambarnya. Kalau digabungkan gini kan maksudnya? Iya, Serul. Iya, Kak. Tapi mungkin kalau gini misalnya nanti ditanyain letaknya. Tadi ini letaknya berada di mananya varium tadi? Kalau oogenesis. Di di korteks atau medula kalau oogenesis. Letaknya ada di korteks. Oh, jadi Mas Sarul itu kalau bedain ini sama gini tak? Atau gimana? Gimana ya, nggak bisa jelasin maksud saya sendiri, Kak. Oh, maksudnya bingungnya tuh bingung di mananya? Bingung kalau semua sel-sel itu tadi dijadiin satu, digabungkan dalam satu preparat. Sebentar. Kalau gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau saya preparat, bentar aku cari dulu. Yang lain ada yang masih bingung juga? Kalau ini, folikel apa ini? Folikel sekunder. Folikel sekunder. Karena Ada 2 lapis. dia ada 2 lapis. Terus, ada apanya lagi? Oositnya gimana oositnya? Ada oosit Osit primer. primer. Oositnya primer. Terus, ada apa lagi? Granulosanya ada. Ya. Terus, anunya, yang kayak sungai itu, yang pink-pink mengelilingi oosit itu, zona Selerikat. ya. Ada. Terus kalau yang ini, apa ini? Folikel apa ini? Ini, terus ini. Dia masih Folikel primordial bukan? ya folikel primordial. Terus kalau yang di luar sini tadi, germinal epitelium, dia berada di luar. Nanti di paling luarnya, di paling luar dari ovarium itu ada namanya germinal epitelium di sininya. Sarul tadi sudah paham atau masih kurang jelas? Atau aku yang nggak paham sama yang kamu tanyain? Insya Allah sudah paham. Terus yang lain gimana? Teman-teman yang lain? Insya Allah paham, Kak. Rido, gimana Rido? Paham? Insya Allah paham. Ya, terus berarti bisa aku akhiri. Atau ada yang mau tanya lagi? Atau tanyanya nanti di grup aja juga nggak apa-apa. Kalau kalian nyari-nyari sendiri nanti ada yang kurang jelas, tanya di grup aja nggak apa-apa. Jadi gitu aja. Kalau tutorku nanti nggak ada, tergantung sih mungkin nanti kita pretestnya atau prosesnya itu nanti mungkin di pertemuan keberapa gitu aja. Ya, Kak. Berarti aku tutup ya. Sekian tutor kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.